Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Winstafan. Di video kali ini saya kedatangan satu servisan masuk, yaitu Samsung Tab T510 ya. Masuk dalam keadaan LCD. Sudah terlepas teman-teman. Jadi LCD ini sudah terlepas ya ke fleksibel yang di mesin. Tentu handphone ini habis jatuh teman-teman. Kemudian di depan usernya langsung saya mencoba ya untuk menyambungkan fleksibel ini ke LCD. Akan tetapi hasilnya tetap sama aja teman-teman. Tadi lama berbincang sama yang punya ya, katanya handphone ini setelah jatuh ya, setelah fleksibel ini terlepas, handphone ini masih bisa menerima notifikasi panggilan masuk teman-teman. Tentu alangkah lebih baiknya ya sebenarnya kalau mempunyai LCD, mempunyai fleksibel, alangkah baiknya dicoba terlebih dahulu ya LCD dan fleksibel untuk memastikan LCD dan fleksibel ini benar-benar aman ya. Tetapi saya di sini tidak mempunyai LCD, tidak mempunyai fleksibel teman-teman. Tadi saya juga menganalisa sedikit teman-teman. Tentu handphone ini habis jatuh dalam kondisi mesin masih on ya, masih aktif ya. Karena handphone ini masih bisa menerima panggilan, notifikasi panggilan maksud saya, dalam kondisi LCD terlepas, tentu mesinnya masih aktif ya. Lalu tadi saya coba pasangkan ulang, kemudian saya mencoba mematikan paksa ya dengan menggunakan dan menahan ya volume atas bawah serta on off ya secara bersamaan. Lalu beberapa detik handphone ini getar teman-teman, getar, nyala, kemudian ada notifikasi lampu ya, ada notifikasi lampu sedikit teman-teman. Setelah itu hilang kembali ya. Dan saya terawang, handphone ini masih menyala teman-teman, sampai masuk menu, sampai kelihatan teman-teman ada sedikit cahaya naik ya begitu ya. Makanya saya menganalisa mungkin ada permasalahan di bagian area IC lampu teman-teman, kemungkinan ya. Oke, sekarang kita lanjut buka bautnya ya, kita buka vektor belakang ya. Oke, tahap pertama kita coba lepaskan kaleng ini teman-teman terlebih dahulu ya. Pastinya juga lampu tetap ada di sini ya. Oke, tahap selanjutnya kita akan coba lihat skematik teman-teman ya. Oke, saya mohon maaf teman-teman, di skemanya nggak ada yang untuk di seri Samsung Tab T510 ini ya.
Tadi saya coba sempat lihat di YouTube aja teman-teman, udah saya copy ya, jalurnya banyak banget, ada 1, 2, 5, 6, 7. Ini wajib kita ukur semua ya teman-teman ya. Berarti ini yang di apa, LED A ya, LED 27B ini LED A ya. Berarti ini masuknya anoda teman-teman. Berarti yang 4 jalur ini LED K teman-teman ya. Berarti semua nanti harus ada tegangan kerja semua ya. Kalau ini BWM ya teman-teman, BWM ya. Kita wajib ukur ya tegangan yang dari IC cas ya masuk ke dioda ya, habis itu ke gulungan ya, langsung ke gulungan ini, lanjut ke ini teman-teman ya. Ini kaki 3 nya teman-teman, ini kaki 3 langsung masuk ke IC lampu ini ya. Ini cuma buat lewat aja sih teman-teman, kaki 3 ini ya. Setelah itu ini yang LED A ya, dia masuk ke kapasitor, habis itu lanjut ke kaki 3 ya, tapi di bawah ya. Habis itu masuk ini titik teman-teman, langsung ke C, habis itu ke dioda ya. Ini apa ya, resistor teman-teman, sini resistor langsung masuk ke IC ya. Kita wajib ukur semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ukur terlebih dahulu ya. Tadi ketinggian jadi nggak terlalu jelas, tadi kameranya saya miringin teman-teman. Pertama kita ukur bagian IC ini ya. Ini IC cas kayaknya teman-teman. Dia masuk ke dioda teman-teman, aman ya. Lalu kita ukur yang LED K nya terlebih dahulu teman-teman. Ini ada 4, 1 di dalam IC sini ya. Ini tentu aman ya teman-teman. Kemudian ini aman ya. Ini juga aman. Oke, ini aman. Aman ya. Oke, yang di BWM ya, ini di paling atas teman-teman. Aman ya. Jadi sekilas jalurnya nggak ada yang putus ya teman-teman. Ini kemungkinan tegangnya ada yang berlebihan teman-teman ya. Kebalik, sorry maaf teman-teman. 8 teman-teman di sini ya. Padahal di IC ini tadi cuma 4 teman-teman. Ini kelihatannya ada yang nggak beres ya. Coba kita ukur di kaki titik 3 nya, tapi yang di bagian bawah ya. 375. Oke, berangkat ya. Resistornya sama ya. Kelihatan ini yang nggak beres teman.
Misalkan dari sini dia masuk ke sini, lalu lewat kaki 3 langsung masuk ke sini ya, ke C, habis itu lewat R teman-teman, habis itu lewat R lagi, habis itu masuk ke IC ya. Ini dari sini juga udah mulai nggak beres teman-teman, di sininya. Coba kita ukur lagi ya. Ya, sini masih tetap ya, tapi ke di sini udah turun ya teman-teman. Sini masih ya. Saya agak curiga di resistor ya teman-teman ya. Yang besar ini teman-teman. Kalau yang kecilnya masih tetap sini tetap 3 ya, tapi pindah di sini udah naik 4 ya, karena udah mungkin R-nya ini ada tegangannya, ada nilai tersendiri teman-teman, habis masuk ke IC lampu ya. Semuanya wajib ada nilai ya teman-teman ya. Kalau LED-nya nggak ada atau nggak ada tegangan ya, nggak ada tegangan kerja ya, di LED ada 4 jalur di bagian atas ini masuk ke IC ya. Kalau ada salah satu yang nggak ada tegangan kerja ya, wajib ganti bagian IC lampu ya teman-teman. Tapi di sini 4 jalur LED-nya aman ya, dan di jalur IC cas privat ya, ini juga aman masuk ke sini teman-teman. Sedangkan VWM-nya juga aman ya, masuk di kaki yang paling atas. Habis itu yang LED K-nya ya, LED A ya. LED A-nya itu sininya 8 teman-teman. Masuk ke sini. Ke sini 3, sini 3, sini 8 lagi teman. Kita angkat aja ya. Kecil banget. Kita pakai blower aja teman-teman angkatnya. Lanjut kita ganti ya teman-teman ya, biar lebih aman aja. Kalau jumper sebenarnya sih bisa-bisa aja teman-teman, tapi kalau mau lebih aman ya kita ganti ya. Kita ambil dari sini aja teman-teman. Nggak tahu ini apa ya. Oke, coba kita ukur.
mesin harus dingin ya teman-teman. Kalau nggak panas biasa pengukurnya agak ngaco teman-teman. Mulai dingin. Udah mulai aman ya, udah nggak kayak tadi teman-teman, tadi 8 lebih teman-teman. Oke, udah aman ya. Kita coba tes saja ya. Semoga aja ada harapan baru teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang teman-teman. Atau udah ngantuk kali ya. Alhamdulillah. Terus angkanya ini teman-teman. Barangnya bisa kecil aja barangnya, tapi bisa mengakibatkan handphone nggak ada lampu ya teman-teman ya. Baterai tinggal 5%, kita lanjut cas sedikit ya. Samsung T510 teman-teman. Alhamdulillah ya. Nanti kita pasang kembali ya kalau yang ini teman-teman yang kita buka tadi ya. Lanjut kita rapikan dan kita lem kembali LCD-nya. Alhamdulillah teman-teman masih bisa diselamatkan ya. Jadi permasalahannya cuma di bagian resistor teman-teman, tegangannya udah nggak maksimal ya. Jadi kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau punya susi di bagian lampu ya, memang kalau skema yang jalur tadi ini, jalur lampu ini memang agak ribet ya, memang agak ribet. K-nya banyak banget teman-teman. Kalau yang umum kan biasa K-nya itu kanodanya itu biasa cuma 1 jalur ya, kalau handphone yang Android yang biasa teman-teman. Kalau ini sampai 4 teman-teman. Jadi itu mesti semua harus ada tegangan, teman-teman. Kalau salah satu nggak ada, itu harus ganti di bagian lampu ya. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman ya pertemuan kita di kali ini ya. Saya Winston di sini tidak menggurui siapapun ya. Kita sama-sama belajar. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian video ini atau cara penyebutan saya yang belum fasih atau belum benar. Saya mohon maaf teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.